Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Capstone 1 kelompok 2 dengan judul Rancang Bangun Alat Pemilah Telur Ayam menggunakan sensor LDR guna meningkatkan distribusi peternak ayam. Adapun kelompok kami yang beranggotakan 1 Muhammad Rizky Fadilah dengan NIM 201070012. Yang kedua ada Muhammad Syaihan Al-Farizi dengan NIM 201070013. Yang ketiga ada saya sendiri Zaki Setiawan 201070017. Dan yang terakhir ada Muhammad Zaid Al-Ansori dengan NIM 201070031. Oke, pada kesempatan ini kami disupport oleh Bapak Yulian Zeta Maulana STMT sebagai dosen pembimbing mata kuliah Capstone 1 dan Bapak Slamet Indrianto STMT selaku dosen pembimbing di mata kuliah Capstone 1. Adapun pokok bahasan pada kesempatan kali ini diantaranya terdapat pengantar, ringkasan isi dokumen, tujuan penulisan, referensi, spesifikasi produk, verifikasi, dan yang terakhir terdapat lampiran. Oke, pada ringkasan isi dokumen ini dibuat untuk menjelaskan spesifikasi terkait produk Capstone yang dibuat. Dalam bagian ini akan dijelaskan mulai dari kebutuhan alat hingga tahap, metode, dan prosedur pengukuran. Dalam perancangan ini akan dijelaskan mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi sistem dari alat ini. Intensitas cahaya, berat benda, dapat mempengaruhi hasil pelakuan terhadap alat. Di antaranya terdapat sensor LDR yang mempengaruhi servo motor sebagai output. Kemudian pada dokumen ini mencakup model desain dan diagram blok dari alat ini. Adapun tujuan penulis atau kegunaan dokumen ini, tujuan penulis dokumen ini adalah untuk memaparkan spesifikasi dari alat yang akan dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Capstone Desain Program Studi S1 Teknik Elektro. Adapun tujuan lain dengan dibuatnya proyek ini diharapkan mempersingkat waktu dan tenaga yang diperlukan dalam menyortir telur dibandingkan dengan metode konvensional. Adapun beberapa referensi yang kami dapat yaitu diantaranya pertama, rancangan bangun alat pendeteksi kebusukan telur menggunakan metode fuzzy logik berbasis mikrokontroler Arduino Nano 328 yang ditulis oleh D. Christopher dan kawan-kawannya. Yang kedua, ada rancangan bangun sistem sortir telur ayam yang ditulis oleh I.F. Aristianto dan kawan-kawannya. Yang ketiga, pemilihan dan pendeteksi kualitas telur ayam terbaik berbasis mikrokontroler menggunakan Arduino Nano dengan penulis M. Irfan dan kawan-kawannya. Ya, di sini memasuki spesifik produk. Proses penyortiran telur yang masih menggunakan cara konvensional merupakan proses memilah jenis telur mulai dari jenis telur ayam tersebut, berat telur ayam, dan ukuran dari telur ayam tersebut. Oleh karenanya, terciptalah suatu rancang bangun alat mendeteksi telur yang berguna untuk meningkatkan kualitas distribusi ayam. Adapun spesifikasi produk ini membuat penyortiran atau pemilah telur secara otomatis dengan menggunakan bantuan mikrokontroler dan menggunakan beberapa sensor agar alat dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Spesifikasi yang ditawarkan oleh alat ini pertama dengan masuki hal yaitu sumber cahaya. Di sini menggunakan lampu LED sebagai sumber cahaya utama agar lampu dapat menghasilkan cahaya atau sumber penerangan untuk telur.
Kedua, pengukuran intensitas cahaya dalam telur. Intensitas cahaya yang diterima dari sumber cahaya sangat berpengaruh untuk dapat menentukan parameter yang sudah dibuat. Dengan menggunakan sensor LDR, pantulan cahaya yang didapatkan dari sumber cahaya akan terbaca dan nilai outputnya akan membuka servo untuk menentukan jalur yang akan dilewati oleh telur. Juga terdapat pengukuran massa atau berat dari objeknya atau telur tersebut. Alat ini mampu membaca berat dari objek yang akan diukur hingga bobot 2 kg dengan bantuan Rotser yang hanya menggunakan daya sekitar 10 volt dan dapat mengukur beban maksimum hingga 5 kg. Tegangan output dari load cell ini hanya memerlukan 0,1 mV hingga 1 mV. Lalu dalam penyortiran telur ini akan dipilah setelah melewati sensor-sensor dengan menggunakan servo motor. Servo ini dikendalikan dari hasil output sensor LDR dan load cell. Servo dapat mengarahkan telur pada jalur yang sudah ditentukan. Lalu untuk mobilisasi dari alat ini, untuk perpindahan dari objek telur digerakkan menggunakan sebuah konveyor. Konveyor ini digerakkan menggunakan DC motor dengan kecepatan 210 rpm. Lalu penggunaan daya dari alat ini menggunakan sebuah power supply 5 volt agar dapat mengurangi konsumsi energi yang dibutuhkan oleh komponen lainnya. Masuk pada tahap verifikasi. Di sini terdapat spesifikasi pertama dari sensor LDR yang digunakan untuk mendeteksi sebuah cahaya. Metode pengukurannya menggunakan intensitas cahaya yang mempengaruhi resistensi dari sensor ini. Lalu prosedur pengujiannya menghubungkan sensor LDR dengan sebuah cahaya dari LED. Spesifikasi kedua yaitu dari load cell. Rinciannya sebagai sensor mendeteksi tekanan atau berat sebuah beban. Metode pengujiannya dengan melakukan kalibrasi pembacaan beban dengan membandingkan antara pengukuran yang diukur oleh timbangan digital dan pengukuran load cell. Lalu prosedur pengujiannya mengukur berat telur dan membandingkan hasil pengukuran dengan alat yang serupa. Spesifikasi ketiga yaitu modul HX711. Rinciannya sebagai pengonversi perubahan yang terukur dalam resistansi dan mengonversinya ke besaran tegangan. Metode pengujian melakukan kalibrasi pembacaan beban dengan akurasi dari pengukuran yang paling bagus, yaitu hingga mencapai 0,001%. Prosedur pengujiannya dengan menghubungkan antara sensor load cell dan diberi beban. Spesifikasi keempat yaitu modul L298N. Rinciannya sebagai pengontrol kecepatan serta arah putaran dari motor DC. Metode pengujiannya melakukan pengukuran tegangan pada keluaran modul driver L29N saat sebelum dan sesudah diberi beban berupa motor DC-nya. Prosedur pengujiannya menghubungkan modul L298N dengan sebuah motor DC. Lalu spesifikasi yang kelima terdapat motor DC. Rinciannya itu untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol dengan presisi tinggi dalam hal posisi sudut, akselerasi, dan kecepatan. Metode pengujian lakukan pengujian untuk mencari derajat gerakan motor servo terhadap lebar pulsa atau duty cycle. Prosedur pengujian dengan modul L29 8N yang akan mengontrol kecepatan pada motor DC. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam diagram blok dan di sini ada gambar desain 3D animasi yang akan kami buat nantinya. Oke, yang pertama di sini ada power supply sebagai inputan kami, yang dimana inputan itu ada load cell 1 dengan modul HX711 yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ada load cell 2 dengan modul yang sama HX711. Kemudian di sini kami menggunakan sensor LDR yang didukung oleh lampu LED. Kemudian di sini terdapat Arduino Nano R3 sebagai microcontroller dan kami mendapatkan output yaitu 3 output menggunakan servo 1, 2, dan 3. Kemudian ada LCD 16x4 dan juga ada motor gearbox dengan input L298N.
Lanjut kepada bagian desain 3D mesin pemilah telur ini. Di sini kami terdapat wadah yang berwarna merah ini, yang dimana di situ merupakan tempat sebagai wadah telur yang nantinya akan berproses hingga ke masing-masing lot cell. Kemudian di situ terdapat ruang tempat sensor khusus yang dimana itu berisi LDR dan LED. Kemudian di situ terdapat motor servo sebagai pemilah telurnya. Selanjutnya di sini kami masuk ke dalam lampiran, di mana ada ISO 9001, yaitu yang merupakan standar sistem manajemen mutu International Organization for Standardization. ISO 9001 adalah standar internasional sistem manajemen mutu yang memberi persyaratan, rekomendasi desain dan penilaian untuk menjamin kesesuaian suatu proses dan produk, baik barang maupun jasa, terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu yang dimana dispesifikasikan oleh pangan dan organisasi. Kemudian lampiran kami yang kedua adalah IEC TS 62998-1 yang dimana berisikan safety of machinery, safety related sensor use for the protection of person, International Electrotechnical Commission atau IEC, yang dimana ini adalah organisasi yang menyusun standar-standar internasional pada seluruh bidang elektronik dan teknologi terkait bidang elektro. IEC TS 62998-1 ini adalah standar mengenai syarat keselamatan pada sensor untuk menghindari resiko cedera pribadi. Oke, mungkin di sini ada suatu quote yang dimana berisikan tidak masalah seberapa lambat aku berjalan asalkan aku tidak berhenti, yang disampaikan oleh Confucius. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa langsung hubungi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.